Selamat malam dimanapun berada, pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan kamu dari Padma Indonesia perwakilan Maluku, Ya, perwakilan Bung Maluku, ya. Freni ya. Oke, Bung Freni. Sekarang ini kan kita mendengar isu yang berkelidan di publik Maluku bahwa akan ada investasi besar-besaran di Maluku nantinya, khususnya dalam proyek migas nantinya. Bagaimana pendapat Bung Freni selaku perwakilan Padma Maluku ini sendiri melihat hal ini? Iya, kalau baik, terima kasih. Pertama-tama saya perlu menyampaikan kepada publik bahwa eh, kami Padma, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, perwakilan Maluku, kami diberi kepercayaan untuk mengurus Provinsi Maluku. Tentunya sebagai lembaga yang mengurus tentang kepentingan banyak orang, kami berpikir bahwa bicara tentang Blok Masela atau bicara soal Blok Mua Selatan, domainnya kami juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya kira ini adalah momentum yang paling tepat untuk Provinsi Maluku dan bagi daerah penghasil, bagaimana menyiapkan diri untuk menyambut peluang investasi itu. Kami melihat bahwa memang hari ini pemerintah belum punya satu skema yang pasti bahwa investasi minyak dan gas itu apakah ada di darat atau di laut, tetapi bahwa kami melihat ada kemungkinan yang bakal terjadi di sana. Nah, kemungkinan yang akan terjadi di sana misalnya soal hak kepemilikan tanah, itu satu. Yang kedua, soal terbukanya lapangan kerja yang kemungkinan akan meraup jumlah tenaga kerja yang banyak ya. Nah, dalam konteks itu saya kira kami perlu meminta perhatian kepada pemerintah, lebih khusus pemerintah Provinsi Maluku, untuk bagaimana menyiapkan putra-putri Maluku untuk nantinya akan dipakai di 2 blok minyak itu. Nah, kemarin juga kami lakukan pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja, ada juga BNP 2 TKI, kemudian salah satu organisasi internasional, IOM, dan juga banyak asosiasi pekerja yang kami lakukan pertemuan. Kalau tidak salah itu di hari Jumat kemarin itu, saya sempat sampaikan itu kepada kementerian bahwa dalam konteks melihat pekerja Indonesia, ada kecenderungan masyarakat kita Indonesia, para pekerja khususnya itu lebih cenderung lari keluar. Nah, bagi kita langkah pemerintah untuk menekan jumlah tenaga kerja keluar itu harus dilakukan dengan cara menekan itu dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi pekerja yang dimaksud di sini adalah pekerja yang dikhususkan untuk minyak, maksudnya minyak dan gas. Artinya peluang yang akan terjadi di Maluku itu kan dalam konteks investasi minyak dan gas itu akan membuka banyak sekali lapangan kerja di sana. Pertanyaan kita adalah bagaimana kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, karena Kementerian Tenaga Kerja punya domain untuk mengatur ini. Nah, memang spesialisasi ataukah klasifikasi pendidikan yang akan nanti dipakai di minyak dan gas itu dia spesialisasi khusus, tetapi paling tidak sektor-sektor yang akan dipakai nanti juga misalnya pariwisata, kemudian pengelolaan kebutuhan sandang lainnya, misalnya perkebunan, perikanan dan lain-lain sebagainya. Ini semua akan berkontribusi terhadap kebutuhan 2 blok ini. Nah, dalam konteks itulah kami kira pemerintah dalam khususnya Kementerian Tenaga Kerja bagaimana menyiapkan satu balai latihan kerja bertaraf internasional yang ada di Maluku, dan bagi saya lebih khusus di wilayah Maluku Barat Daya karena lebih strategis antara Blok Mua Selatan dan juga blok Lebih strategis ya, Pak? Iya, lebih strategis dengan blok yang ada di Blok Masela. Nah, maksud kita mendorong pemerintah untuk membuka balai latihan kerja internasional di sana adalah menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang non-gelar. Ya, non-gelar ini maksudnya bisa dipekerjakan di lapangan. Artinya dia tidak berada pada kelas manajemen. Kelas manajemen yang dimaksudkan adalah tataran manajemen perkantoran yang ada di sana. Tidak.
kita meminta Kemenaker buka itu untuk kepentingan seluruh pekerja non gelar. Itu boleh juga untuk yang bergelar juga. Tapi saya kira Jadi strata pendidikan bukan jadi ukuran ya. strata pendidikan saya kira bisa jadi ukuran, tapi karena kita melihat bahwa investasi minyak dan gas ini kan dia membuka ruang kepada semua sektor yang bergerak. Nah, semua sektor bergerak berarti membuka lapangan kerja di mana-mana, kan begitu. Nah, saya kira Kementerian Tenaga Kerja punya domain yang paling tepat untuk mengatur itu, khususnya tenaga kerja. Ini maksudnya apa? Supaya menekan juga jangan sampai terlalu banyak pekerja kita yang ada di dalam negeri keluar. Nah, ini solusi. Karena setiap tahun, setiap bulan itu kita kedatangan mayat dari luar negeri, kita kedatangan persoalan dari luar negeri, Malaysia dan lain sebagainya. Apa kita tidak malu? Nah, oleh karena itu kita meminta ini. Saya sudah bicarakan ke Kementerian Tenaga Kerja kemarin di depan BNP 2 TKI juga saya sampaikan itu. Teman-teman di BNP 2 TKI kan capek. Ayolah coba kita garap ini. Nah, itu yang bagi kita sangat seksi sekali isu ini. Bagi kami Padma Provinsi Maluku, kami kira untuk mengurus dua blok itu bukan domain kami ya secara khusus ya. Tapi kami melihat bahwa ada kemungkinan yang bersentuhan dengan publik. Nah, kemungkinan yang bersentuhan dengan publik itu pasti kami ada di dalam. Nah, itu. Seperti itu. Iya. Oke, Bang Fred, terima kasih atas statement yang diberikan. Iya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya juga ya, Bang Fred. Iya. Ya, saya kembalikan kepada Bung Agus.